Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisilia Anindi Putri, mahasiswa Program Studi Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Melalui kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai strategi pemasaran dan perbaikan rantai pasok untuk meningkatkan daya saing UMKM di era digital. Tugas ini merupakan tugas ujian akhir semester genap tahun 2026 mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Rantai Pasok yang dibimbing langsung oleh Ibu dosen Ibu Dr. Sri Rahayu SPD MI. Objek penelitian saya adalah salah satu pelaku UMKM yang tengah menjalankan usaha kios di salah satu pedesaan di Desa Batu Bulan, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa. Namun yang menjadi perhatian saya, selain usaha kios yang merupakan kebutuhan sembako masyarakat setempat, juga beliau menjalankan satu usaha jajanan tradisional yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas, yaitu onde-onde isian ubi ungu. Pelaku usaha tersebut bernama Ibu Sri yang sudah menjalankan usaha tersebut selama kurang lebih 2,5 tahun. Beliau mengkreasikan jajanan tradisional onde-onde isian ubi ungu tersebut karena merasa bahwa onde-onde dengan varian yang sama akan sulit dipasarkan, mengingat juga ada beberapa pelaku usaha yang sama. Seperti yang kita ketahui bahwa onde-onde merupakan jajanan tradisional yang kerap digemari oleh lapisan masyarakat, entah itu muda, tua, bahkan anak-anak pun juga menyukainya. Namun, Ibu Sri berpikir apabila menjual onde-onde dengan isian yang sama, maka daya tarik masyarakat hanya itu-itu saja. Oleh karena itu, beliau mengkreasikan isian onde-onde yang beliau produksi dengan menggunakan ubi ungu sebagai bahan utama isian. Hal ini sudah melewati beberapa pertimbangan, mengingat terlalu banyak persaingan yang menggunakan isian kacang hijau seperti isian onde-onde pada umumnya. Awalnya, saya sempat bertanya, apakah varian tersebut akan bisa diterima oleh lidah masyarakat setempat? Apakah rasanya akan terasa aneh? Atau bahkan rasanya akan terasa tidak enak seperti onde-onde pada umumnya. Namun ternyata di luar dugaan, masyarakat setempat yang telah mencicipi onde-onde isian ubi ungu ini ternyata menggemari dan menjadikannya sebagai salah satu cemilan rutin setiap Ibu Sri ini mulai memproduksi onde-onde tersebut. Onde-onde ini biasanya digunakan oleh masyarakat setempat sebagai suguhan pagi atau sebagai cemilan di waktu-waktu senggang. Cara beliau memasarkan dan memperkenalkan jajanan tersebut juga menurut saya cukup bagus. Seperti yang kita ketahui bahwa beliau adalah salah satu pelaku UMKM kios kecil di pedesaan. Nah, saat para pembeli ingin membeli sembako atau jenis barang lainnya, beliau secara perlahan memperkenalkan onde-onde isian ubi ungu tersebut. Beliau menjualnya dari satu orang ke orang lain, kemudian menanyakan apakah rasa onde-onde ini masuk ke dalam cita rasa khas mulut orang-orang setempat. Dan ternyata orang-orang setempat bisa menerima rasa dari jajanan tersebut. Kemudian Ibu Sri berani untuk memproduksi onde-onde dalam jumlah yang cukup banyak setiap harinya. Ibu Sri mengamati bahwa usaha yang dijalankan ternyata cukup diterima oleh masyarakat setempat. Jajanan onde-onde dengan isian ubi ungu tersebut kemudian diproduksi dalam
jumlah yang cukup banyak. Dan kemudian untuk sistem pemasarannya, beliau menggunakan sistem pemasaran digital seperti mempromosikannya melalui grup WhatsApp atau juga melalui Facebook. Nah, karena kebanyakan juga masyarakat setempat juga aktif di dalam salah satu grup jual beli di desa tersebut dan juga aktif di Facebook, maka secara perlahan onde-onde isian ubi ungu ini mulai dikenal luas dan menjadi jajanan yang kerap digemari oleh masyarakat. Karena jajan ini sudah dikenal luas dan juga digemari oleh masyarakat setempat, maka jumlah pesanan pun semakin meningkat. Oleh karena itu, Ibu Sri sudah tidak lagi menjual bahan baku seperti ketan putih dan tepung beras untuk dijualkan kepada masyarakat di sekitar. Namun beliau hanya sekarang memproduksinya untuk diolah menjadi jajanan onde-onde. Biasanya saat bahan baku yang tersedia di kios beliau habis, beliau juga membelinya di kios-kios tetangga atau bahkan pernah ada satu waktu bahan tersebut habis di semua kios di Desa Batu Bulan dan beliau mencarinya di desa-desa tetangga karena jarak yang lumayan jauh dari kota dan juga saat itu pesanannya cukup banyak. Untuk mengefisienkan waktu, beliau mengambil alternatif yaitu mencarinya di desa-desa sekitar. Namun di balik suksesnya onde-onde isian ubi ungu ini menjadi cita rasa baru di masyarakat, ternyata bahan baku yang selama ini digunakan mengalami peningkatan harga di pasaran. Awalnya harga yang biasanya dibeli sekitar 8.000 sampai 9.000 per setengah kilo atau per 500 gramnya. Kemudian sekarang naik menjadi 13.000 per 500 gram. Hal ini awalnya sempat menjadi kekhawatiran apakah beliau harus meneruskan usaha tersebut atau berhenti di sini dan lebih fokus ke usaha kios yang tengah dijalankan. Namun setelah melewati berbagai pertimbangan dan juga pesanan demi pesanan yang terus masuk, maka beliau tetap menjalankan usaha tersebut meskipun harga bahan baku sudah lumayan tinggi. Namun juga di sini ada sedikit hambatan yang dimana meskipun bahan baku ini sudah naik tinggi dan Ibu Sri juga menerimanya, namun ketersediaan bahan baku seperti tepung ketan putih ini sudah lumayan langka ya. Bahkan sampai di kota, khususnya di grosiran di tengah kota pun kadang bahan baku tepung ketan putih ini juga kerap kosong atau sold out, entah itu karena banyaknya pengguna atau justru kuota daripada bahan baku tersebut yang sudah semakin menipis atau tidak lagi bisa masuk ke daerah khususnya Sumbawa. Maka untuk beberapa waktu ke belakang ini jumlah jajanan yang diproduksi oleh beliau sedikit berkurang. Ketan putih yang merupakan bahan baku yang sudah mulai langka ini menjadi kekhawatiran Ibu Sri apakah jajanan ini akan berjalan jangka panjang. Namun setelah saya searching dan kemudian saya mendapatkan beberapa referensi bahwa ketan putih bisa diganti dengan tepung ketan hitam atau itu kan memiliki tekstur yang sama ya. Untuk rasanya mungkin menurut saya tidak akan jauh berbeda. Nah kemudian selain daripada ketan hitam bisa menambahkan tepung tapioka ya, misalnya perbandingannya itu 60 banding 40 gitu kan. Kita tidak mengubah sepenuhnya ketan putih ini, namun mengurangi sedikit penggunaan ketan putih sebanyak 40% digantikan dengan tepung tapioka. Tujuannya agar tepung jajanan onde-onde ini
tidak terasa keras begitu. Atau juga bisa dikreasikan hanya tepung beras dan tepung tapioka saja, namun mungkin nanti teksturnya akan sedikit berbeda. Mungkin itu solusi yang saya berikan kepada beliau agar usaha ini terus berjalan dalam jangka waktu panjang dan beliau menerimanya. Kemudian beliau mengatakan kepada saya akan mencobanya nanti bila bahan baku tersebut sudah semakin sulit didapatkan. Tujuan daripada perombakan bahan baku ini semata-mata bukan untuk mengubah kualitas atau hanya mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi ini adalah alternatif menurut saya ya, di tengah mulai sulitnya kita mendapatkan akses untuk ketan putih tersebut. Nah, oleh karena itu diharapkan usaha Ibu Sri terus berjalan meskipun bahan bakunya sedikit ditambahkan atau dikreasikan ya, menurut saya ya. Dan menurut saya juga rasanya tidak akan berbeda dan hasilnya pun akan sama dan mungkin akan bisa diterima oleh masyarakat setempat juga, seperti onde-onde ubi ungu yang sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikianlah hasil observasi dan penelitian saya terhadap pelaku usaha UMKM. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.